Koko Kris? Kita mau sama-sama beribadah di Girls Sunday School GKI Komunitas. Yuk kids, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mempersiapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah pagi hari ini. Sekarang kami ingin memuji nama Tuhan. Tolong berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kids, semua nanya nih, kalian setiap hari memuji Tuhan gak? Kalau Koko Kris setiap hari memuji Tuhan gak? Tentu aja dong. Kalau Bella sendiri gimana? Memuji Tuhan dong pastinya. Yuk kids, mari kita sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu memuji Tuhan selalu. Jadi, kita harus memuji nama Tuhan setiap hari loh, Bella. Bella tahu nggak kenapa kita harus memuji nama Tuhan setiap hari? Tahu dong Kok Kris, karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kita. Iya ya, karena Tuhan telah menciptakan kita mau terus memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Make Money. I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, it just belongs swimming free. That makes me wanna move my hands and feet.
Tuhan nih. Kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita harus beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa men-scan kode QR yang ada di awal video. Yang kedua, kalian bisa mentransfer uang kalian ke rekening yang sudah tertera. Yang ketiga, kalian boleh menitipkan uang persembahan kalian kepada orang tua kalian yang akan mengikuti ibadah secara onsite di gereja. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Kalian sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Siap dong, Osbella. Karena itu, yuk kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hati.
Happy New Year untuk setiap kita. Selamat tahun baru di tahun 2022. Wah, kita sungguh bersyukur ya, tahun 2021 boleh kita lalui. Kalau kita udah total-total, kayaknya sudah hampir 2 tahun lebih ya. Kita ini nggak ketemu, kita ini nggak ibadah secara langsung di gereja. Kita terus doakan ya, supaya di tahun 2022 kesempatan itu boleh ada dan kita boleh alami bersama. Apalagi setiap kids yang ada di rumah udah mulai boleh ke sekolah secara onsite ya. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara mau ajak setiap kita boleh bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberikan hari yang baru untuk kami, bahkan tahun yang baru di tahun 2022 ini. Kami bersyukur tahun 2021 boleh kami lalui dan kami jalani. Ada banyak cerita-cerita dan juga kisah-kisah yang Tuhan boleh berikan. Di tahun ini kami juga mau sama-sama siap menyongsong hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami juga mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, agar setiap kami boleh sama-sama mendengarkan dan juga boleh memahaminya, memegangnya dalam hidup kami, menjadikannya dasar untuk kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam hidup kami serahkan diri kami dan doa ini. Amin. Kids yang ada di rumah, kalau kita melihat selama 1 tahun kemarin, apa aja sih yang udah kita jalani? Apa aja yang sudah terjadi? Loh Saudara, kalau untuk nanyain kayak gitu dan mengingat secara pribadi, ada begitu banyak kisah-kisah dan juga hal-hal yang Saudara boleh jalani. Ada yang membuat sedih, ada yang membuat marah, ada yang membuat senang, dan lain sebagainya. Sungguh bersyukur karena semua momen itu boleh dijalani. Bahkan Saudara juga sangat bersyukur pada Tuhan karena Saudara punya kids yang ada di rumah, punya lause-lause yang ada, cici-cici dan koko-koko yang terus boleh senantiasa setia dalam melayani Tuhan di Glow Sunday School GKI Kebonjeruk. Hari ini Saudara mau memperingati semua hal tersebut karena Tuhan Yesus lah yang memberikannya kepada Saudara. Dan Saudara mau mendaskarkan firman Tuhan hari ini dari sebuah kisah di mana bangsa Israel kembali mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dan akhirnya mereka bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong mereka. Bagaimana kisahnya ya kids? Yuk kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Ebenezer. Waktu itu orang Filistin dan juga orang Israel sedang berperang nih kids. Dan ternyata hasilnya adalah 4.000 orang Israel terbunuh nih. Akhirnya orang Israel ini pulang ke kemahnya dan mereka tuh bertanya, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah dari orang Filistin ya? Ketika itu ada yang menjawab, coba yuk kita ambil tabut perjanjian Tuhan yang ada di kota Silo. Pasti Tuhan akan membuat kita menang karena Tuhan ada di tengah-tengah kita dan para musuh itu akan kalah. Kids, ternyata akhirnya orang-orang Israel ini mengambil tabut perjanjian tersebut. Mereka bersorak-sorai kesenangan. Dan orang-orang Filistin yang mendengar hal tersebut mulai ketakutan kids. Karena mereka tahu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang dahsyat itu. Orang Israel pun akhirnya maju berperang. Mereka mau mengalahkan orang Filistin. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. 30.000 orang Israel malah meninggal kids. Orang Israel pun kembali kalah ya kids. Bahkan ternyata tabut perjanjian itu dibawa juga oleh orang-orang Filistin. Ditaruhnya di tempat Baal mereka. Menariknya, Baal yang mereka sembah itu terus-menerus jatuh di hadapan tabut perjanjian Allah. Ini menunjukkan memang hanya Allah Yahweh lah yang berkuasa dan Allah yang hidup. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu ada di tengah-tengah orang Filistin, mereka banyak mengalami kesusahan. Tangan Tuhan menekan orang-orang dengan berat dan membuat mereka bingung. Ada orang-orang yang di Asdod kebingungan, ada orang-orang yang di Gat, dan lain sebagainya kids.
Hingga akhirnya mereka semua berpikir, mungkin kita harus mengantarkan tabut Allah ini kembali ke tangan orang Israel. Setelah 7 bulan kemudian, tabut perjanjian Allah ini pun akhirnya mereka kembalikan kepada orang-orang Israel. Senang banget ya pasti orang-orang Israel, karena tabut perjanjian Tuhan dikembalikan kepada mereka dan mereka kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kids, tapi tahu nggak, ada hal yang terjadi lagi nih setelah 20 tahun kemudian. Mereka akhirnya mengeluh kepada Tuhan. Mereka berkeluh tentang orang-orang Filistin nih kids. Karena mereka masih saja kalah dari orang Filistin dan beberapa bagian negara mereka itu masih ada dalam kuasa orang Filistin. Hingga akhirnya Samuel berkata, jauhkanlah semua para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan-tangan orang Filistin. Kira-kira apa yang terjadi ya kids? Apakah orang Israel akhirnya bisa menang dari orang-orang Filistin? Ya, bener banget. Itulah yang menjadi kisah terakhir ketika orang-orang Israel berperang melawan orang-orang Filistin. Tuhan menolong mereka. Ternyata begitu ya ceritanya. Orang-orang Israel akhirnya bisa menang melawan orang-orang Filistin bukan karena mereka itu kuat dan gagah, tetapi memang walaupun ada usaha daripada mereka, tentunya bagaimana Tuhan yang beserta dengan mereka itu juga jadi kunci utama. Tadinya ketika mereka kalah, ada 4.000 orang yang udah kalah, lalu 30.000 orang juga akhirnya meninggal karena orang-orang Filistin. Hingga akhirnya dalam pertandingan peperangan yang ketiga, orang-orang Israel bisa mendapatkan kemenangan. Bapak Samuel mengingatkan orang-orang Israel, ketika orang-orang Israel ingin menang melawan orang-orang Filistin, maka ada satu hal yang harus mereka lakukan. Apa itu kids? Bukan hanya sekedar mempersembahkan korban, bukan hanya sekedar memuji nama Tuhan. Tetapi Bapak Samuel ini mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwasannya mereka harus mengembalikan hati mereka kepada Tuhan. Itulah yang terutama. Ketika hati mereka boleh terpaut pada Tuhan, kembali dekat dan mengutamakan Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah orang Israel itulah yang akan membuat mereka mendapatkan kemenangan. Kemenangan daripada orang Israel pun akhirnya didapatkan dan semua wilayah-wilayah yang tadinya sudah dirampas dari tangan orang-orang Israel dikembalikan daripada Allah. Wow, begitu indah ya kisah ini. Kids, tahu nggak? Ketika mereka akhirnya bisa menang, mereka akhirnya membuat sebuah batu peringatan. Dan batu peringatan ini selalu dibuat oleh orang-orang Israel ketika bagaimana Allah menuntun mereka, ketika Allah menolong mereka dari semua peristiwa-peristiwa yang ada. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah Keluaran ataupun di dalam bagian Yosua, kita akan bisa melihat bagaimana orang-orang Israel ini cukup sering loh membuat batu-batu peringatan. Dan kali ini mereka membuatnya dan menamainya Ebenezer. Apa ya arti daripada Ebenezer ini? Ini bukan hanya sekedar suatu tempat ya kids, tetapi Ebenezer ini ternyata punya satu makna, yaitu bagaimana Tuhan Allah itu sudah menolong mereka di detik itu. Sungguh indah ya kids, bagaimana Tuhan itu selalu menolong umatnya. Bahkan firman Tuhan ini sangat-sangat juga boleh kita ingat loh. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk kita bisa menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini. Mungkin kita ada punya ketakutan ya. Aduh, aku nanti bisa nggak ya ujiannya?
aduh aku semakin hari, semakin tahun, semakin dewasa, semakin besar, umurku semakin bertambah. Apa ya yang akan terjadi dengan diriku ketika aku sudah dewasa nanti? Kerjaan apa ya yang bisa aku lakukan? Aduh, orang tuaku pasti masih sehat kan? Masih sanggup biayain aku kan? Kids, mungkin kita semua punya pertanyaan seperti itu. Atau bahkan kita punya ketakutan-ketakutan yang lain. Tapi ingatlah, di tahun yang baru ini, Los Rere mau berkata, Tuhan yang sama yang akan menolong kids dan juga lause-lause yang ada untuk bisa menjalani kehidupan ini. Karena itu, biarlah setiap kita terus-menerus membuat Tuhan disenangkan dengan kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, kids, kalau kita dulu suka marah-marah, ya, suka nangis-nangis, suka maksa papa mama, suka egois, suka gak hormatin orang tua, suka males ke gereja, suka males baca firman Tuhan, suka males berdoa. Yuk, Los Rere mau ajak setiap kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut. Di tahun yang baru ini, ketika Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, biarlah kita mau sama-sama punya satu komitmen, janji yang baru di hadapan Tuhan, bahwasannya ketika saya ingat Tuhan sudah menolong saya sampai hari ini, maka saya mau punya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau tinggalin tuh kebiasaan nyontek, saya mau tinggalin tuh kebiasaan malas-malas, saya mau tinggalin tuh kebiasaan marah-marah, dan saya mau menggantikannya dengan kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah baik untuk kita semua. Maukah kita mengingat hal tersebut, kids? Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau boleh terus ada buat setiap kami ya Tuhan. Kalau kami lagi takut, kami bisa datang padamu. Kalau kami sedang lemah tubuhnya, kami bisa berdoa padamu. Kalau kami sedang sedih, kami tidak dibiarkan sendiri. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami terus mengingat dan percaya bahwasannya Tuhan adalah selalu Tuhan yang menolong setiap kami. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami sudah tahu Tuhan yang selalu menuntun kami, Tuhan yang selalu menolong kami dan menopang kami, biarlah kami juga boleh punya hidup yang baru, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami di tahun ini. Kami mau mengawalinya bersama dengan Tuhan, kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang boleh terus tonton dan sertai berkati anak-anak-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong setiap kita. Ayat hafalannya nanti akan ada dan kids boleh menghafalnya ya. Jangan lupa kerjakan hal tersebut dan kirim kepada lause-lause yang ada. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Yeay!